Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Kita ketemu lagi dalam pengajian hadis Sunan Ibnu Majah. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 298 ya. Kita langsung saja mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi sanati ilal hafid Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qaswini rahimahullahu ta'ala qala hadatsana Amru bin Rafi' sana Ismail bin Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaibin an Anas bin Malikin qala, berkata dia Anas bin Malik, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza takhala, ketika masuk dia Rasul al-khala pada khala. Khala itu maknanya ya WC, tempat buang air, atau secara bahasa al-khala itu maknanya tempat yang sepi. Jadi tempat yang sepi yang biasa digunakan untuk buang air ya. Kalau zaman dulu mungkin al-khala itu ya semak-semak, pohon-pohon itu. Kalau sekarang zaman sudah modern ya, ada toilet atau jeding. Qala, bersabda, berdoa dia Rasul, a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. A'udzu, minta perlindungan aku, billah, pada Allah, minal khubus, dari setan laki-laki, wal khaba'is, dan para setan perempuan. Jadi penjelasannya sudah dijelaskan di hadis sebelumnya 296 ya. Hadatsana Muhammad bin Yahya sana bin Abi Maryam sana Yahya bin Ayyub an Ubaidillah bin Zahrin an Ali bin Yazid anil Qasim an Abi Umamah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda dia Rasul, layak jis, jangan sampai lemah, sapa ahadukum, salah satu di antara kalian, idza taqala, ketika masuk dia, mirfaqahu, pada WC-nya ahadukum, an yakula, jika berkata dia ahadukum, Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najasi, atau bisa najisi juga bisa, al khabis al muhbis as-saitonir rajim. Nah, ini doa versi yang lain. Kalau yang umum dipakai di Indonesia ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu, minta perlindungan aku, bika, kepadamu ya Allah, minar rijsi, dari sesuatu yang kotor, yang membencikan. Jadi rijs itu sesuatu yang kotor, yang bau, yang kalau
dilihat, dicium aromanya itu nggak mengenakkan. Itu ar-rijs. Rijs dalam konteks ini loh ya. Jadi kata rijs ini kalau di Al-Quran ada rijsan ila rijsihim. Nah, jadi orang munafik itu yaitu hatinya atau jiwanya kotor, dan oleh Allah ditambahi kotornya. Perbandingan ayat lain kan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Nah, kalau rijs dalam hadis ini adalah kotoran yang tidak mengenakkan, an-najasi yang najis ya. Jadi kalau an-najasi dengan fathah ini masdar, kalau an-najisi ya najis dengan jim yang di kasroh ini sifat ya, kedudukannya sebagai sifat. Al-khabis yang jelek, al-muhbis yang mengajari kejelekan, yaitu as-syaitoni setan, ar-rajim yang terkutuk. Jadi ar-rajim yang terkutuk. Qala berkata sapa Abul Hasan, wa tasana Abu Hatim sana benu Abi Maryam, fadzakaro maka menuturkan dia Abu Hatim nahwahu semisal hadisnya Muhammad. Walam yakul dan tidak mengatakan dia Abu Hatim fi hadisihi di dalam hadisnya Abu Hatim tidak menuturkan lafadz minar rijsi an-najasi atau an-najisi. Cuma dalam lafadz hadisnya Abu Hatim tidak ada lafadz minar rijsin najas, itu tidak ada. Inama sejatinya Qala berkata dia Abu Hatim langsung dengan lafal minal khobisil muhbis as-syaitoni rajim ya. Jadi ada dua konteks hadis. Kalau yang riwayat dari Muhammad bin Yahya itu ada lafaz minar rijsin najas. Kalau dalam konteksnya Abu Hatim itu tidak ada lafaz minar rijsin najas, itu tidak ada. Cuma itu saja. Babu mayakulu, bab apa-apa yang berkata dia orang idza kharaja ketika keluar dia orang minal khala dari WC. Jadi apa yang dikatakan seseorang ketika keluar dari WC sehabis buang air itu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, sana Yahya bin Abi Bukair, sana Israil, sana Yusuf bin Abi Burdah, sami itu mendengar aku Abi pada bapakku. Yakulu berkata dia bapak, dakhol tu masuk aku ala Aisyah atas Aisyah, fasami tuha maka mendengar aku pada Aisyah, takul berkata dia Aisyah. Jadi aku pernah bertamu ke tempatnya Aisyah. Saat itu aku mendengar Aisyah berkata, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ketika keluar dia Rasul minal goid, dari goid itu bahasa Jawanya ya nguyuh ngising ya, nguyuh ngising apa ya, buang air itu. Kala berdoa dia Rasul gufronaka. Ini doanya itu. Jadi gufronaka artinya adalah as'aluka gufronaka, aku minta padamu ya Allah pada pengampunanmu. Nah, itu selepas buang air keluar dari jeding, dari toilet, itu doanya seperti itu. Qala berkata sapa Abul Hasan
Ibnu Salamah wa barona Abu Hatim sana Abu Ghassan An-Nahdi sana Israil nahwahu semisal hadisnya yang atas itu Yahya ibnu Abi Bukair. Hadasana Harun bin Ishaq sana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Muslim anil Hasan wa Qatadah an Anas bin Malikin dari Anas bin Malik qala berkata Anas bin Malik karena ada soporos an Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza kharaja ketika keluar dia Rasul minal khala dari WC kola maka berkata dia Nabi alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Itu salah satu alternatif doa yang lain. Kalau di Indonesia ya rata-rata ya pakai yang pendek ghufronaka itu. Alhamdulillah segala puji iku lillah bagi Allah alladzi dzat adhaba yang menghilangkan dia Allah ani dariku al adzab ada kotoran. Jadi orang bisa buang air, bisa pipis, bisa buang air besar itu nikmat ya, nikmat. Jadi coba bayangkan saja misalkan kita 1 bulan enggak buang air besar, waduh itu dalam perut itu penyakit tok itu ya, karena sesuatu yang harusnya dibuang masih tetap ada di perut. Jadi ini ucapan syukur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ya oleh Allah ditakdirkan sukses untuk bisa buang air. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza. Nah, itu tidak bisa buang air itu ya repot itu. Makan ya tidak doyan. Kenapa? Wong perutnya masih penuh ya, tapi kan penuh kotoran. Jadi kan harus dihilangkan dulu kotorannya, perut kosong baru diisi lagi kan gitu. Nah, kalau tidak bisa buang air, masya Allah itu makan tidak doyan, badan lemes. Yang jelas kalau diterus-teruskan seperti itu ya bahaya ya. Wa afani dan memberi kesehatan siapa Allah ni padaku. Itu kesehatan itu salah satunya ya buang air yang teratur. Dan bisa buang air yang teratur itu merupakan nikmat yang luar biasa. Babu dzikrillah, bab mengingat Allah atau zikir kepada Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung alal khala atas WC ya, pas nongkrong itu zikir itu boleh apa enggak kan gitu ya, pas nongkrongnya itu loh. Wal khotami dan cincin, memakai cincin maksudnya seperti itu. Fil khala di WC. Lah cincin ini adalah cincinnya Rasulullah, dan cincinnya Rasulullah itu bertuliskan Muhammad Rasulullah ya, karena ada nama Allah di situ. Jadi riwayat Rasulullah bikin cincin itu kan ada suatu kaum yang mana kalau dikirimi surat dan suratnya tidak ada stempelnya ya, tidak ada stempelnya, mereka menganggap surat itu bodong, jadi tidak resmi. Maka Rasulullah bikin cincin, ukirannya adalah Muhammad Rasulullah. Nah, pada saat nulis surat nanti
stempel dengan cincin itu. Jadi ini cincin artinya cincin yang ada nama Allahnya. Kalau cincin biasa, atau mungkin ada namanya paijo atau apa, itu tidak apa-apa dipakai di kamar mandi, dipakai buang air, tidak masalah gitu. Hadatsana Suwaid bin Sa'id sana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah an Khalid bin Salamah an Abdillah al-Bahi an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada dia Rasul iku yadkuru mengingat dia Rasul Allah pada Allah ala kulli ahyanihi atas setiap waktu-waktunya Rasul. Jadi Rasulullah itu selalu senantiasa mengingat Allah di setiap waktunya. Cuman kalau pas ada di atas WC itu tidak boleh ya, sambil zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu tidak boleh. Artinya apa? Ya sebelum nongkrong di WC-nya itu Rasulullah itu berdoa dulu. Lah setelah itu selesai juga berdoa lagi ya, termasuk berdoa ghufronaka itu tadi. Lah seolah-olah digambarkan oleh Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadkurullah ala kulli ahyanihi ya. Jadi bahkan mau buang air itu Rasulullah tidak lupa untuk berdoa itu loh. Jadi apalagi pas tidak buang air itu, wong pas buang air aja tidak lupa berdoa, apalagi di waktu-waktu yang apa? Yang tidak seperti itu kan gitu loh. Jadi bukan berarti ini pas nongkrong di atas WC zikir itu ya ndak. Hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami sana Abu Bakrin al-Hanafi sana Hammam bin Yahya ani bin Jurayj ani Zuhri an Anas bin Malikin anna Nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada dia Nabi idza dakhala ketika masuk dia Nabi al-khala pada WC wadoa maka melepas atau menaruh meletakkan dia Rasul khotamahu pada cincinnya Rasul atau cincinnya Nabi ya, cincin yang ada tulisan Muhammad Rasulullah itu tadi. Jadi dilepas. Oke. Babu karohiyatil baul, bab kebenciannya kencing fil muktasal di tempat pemandian ya, di tempat pemandian. Ini kalau di daerah yang susah air ya, itu biasanya kan bikin apa, joblangan. Bahasa Indonesianya apa itu joblangan ya, tanah di keduk itu. Nah, nanti biasanya untuk nampung air hujan di situ ya, kayak daerah Lamongan kan gitu, sebagian ya joblangan ya, terus untuk nampung air hujan kalau musim penghujan. Lah nanti selepas musim hujan airnya masih ada di situ dan itu dimanfaatkan ya untuk mandi, untuk anu. Lah itu jangan dikencingi ya,
jangan dikencingi. Aja ngawur tinggo adus wong akeh sampean uyuwi. Hadatsana Muhammad bin Yahya sana Abdul Razak an Ba'ana Ma'mar an As'as bin Abdullah anil Hasan an Abdullah bin Mughafal qala berkata Abdullah bin Mughafal qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ndak boleh kencing sungguh sapa ahadukum salah satu kalian fi mustahamihi di dalam tempat mandinya ahadukum ya. Fa inna amatal waswas maka umumnya keraguan-raguan waswas ya. Minhu dari tempat mandi. Yes, zaman dulu ya seperti itu, bikin joblangan, nanti kalau hujan ditampung di situ, ya kan? Terus selepas hujan masih ada airnya dimanfaatkan, lah itu jangan dikencingi. Karena umumnya was-was itu berasal dari nanti. Nggih. Iki najis apa ndak kan gitu. Nah, untuk menghilangkan was-was itu memang Rasulullah melarang gitu. Jangan dikencingi. Nggih. Terutama kalau sekarang ya sing nang kolam renang itu biasanya ya kan berendam di situ setengah jam atau 1 jam kebelet pipis nggak mentas ke toilet ndak dikencingkan di situ itu ndak boleh nggih ndak boleh. Qala berkata sapa Abu Abdillah bin Majah Sami itu mendengar aku Muhammad ibn Yazid pada Muhammad bin Yazid Yaqulu berkata dia Muhammad bin Yazid Sami itu mendengar aku Ali bin Muhammad atau Nafisi Yaqulu berkata dia Ali Inama sejatinya hadza ini larangan mengencingi tempat yang digunakan mandi itu fil hafirah di joblangan. Jadi tanah yang memang digali ya kan luas gitu terus untuk menampung air itu ya kalau pengen tahu ya ke Lamongan sana itu banyak ya kan di Lamongan banyak seperti itu. Jadi hujan airnya penuh ya, nanti selepas hujan airnya masih ada dimanfaatkan kan gitu. Lah itu jangan dikencingi gitu. Ya, karena ini murni tanah di situ, murni tanah. Fa amal yaum maka adapun hari ini atau sekarang ini di era yang sudah lebih maju daripada era Rasulullah gitu loh. Karena tempat pemandian zaman Rasulullah itu ya joblangan gitu, terus ada airnya, lah itu jangan dikencingi. Untuk hari ini beda lagi ya. Jadi fa'amal yaum maka adapun hari ini fala maka tidak apa-apa. Ya, karena tempat pemandian zaman dulu dan zaman sekarang itu beda. Famung tasalatuhum maka tempat pemandian mereka untuk hari ini ya itu adalah aljis kapur ya gamping ya. Wasoruj dan luluh ya, seluluh itu ya pasir ya dicampur semen itu ya walkir dan apa dempul itu yang lumrahnya digunakan untuk kapal itu kan terbuat dari kayu disusun-susun kan gitu terus didempul biar tidak bocor kan gitu. Nah adapun tempat pemandian sekarang itu kan sudah modern jadi sirkulasi airnya kan sudah diatur ya kan. Lah umpama kencing di situ
begitu disiram itu sudah airnya mengalir terus hilang, najisnya hilang ya. Fa idza bala, maka ketika kencing siapa orang, fa arsala, maka melepaskan dia orang, alaihi, atas kencingnya itu. Arsala itu melepas, artinya menyiram, alma'a, pada air. Akhirnya air kencingnya juga pergi bersama siraman air itu. Fala baksa, maka tidak bahaya bihi, dengan kencing di tempat mandi. Nah, kalau ya seperti tempat mandi zaman sekarang itu, jadi sudah keramikan semua, umpama kencing di situ tidak masalah, karena nanti begitu disiram seret gitu, nah, kencingnya sudah pergi bersama siraman air, ya sudah selesai, tidak ada masalah. Jadi larangannya itu yang zaman Rasulullah itu yang apa, tanah dijoblangi itu, terus ada airnya, terus dikencingi, nah itu yang tidak boleh. Babu maja'a, bab apa-apa yang datang apama fil bauli, di dalam kencing, qaiman, berdiri. Jadi kencing dengan berdiri itu boleh apa ndak. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah, sana Sarik wa Husaim wa Waqi anil A'mas an Abi Wa'il an Hudzaifah. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ata, mendatangi dia Rasul, subatota qaumin, pada tempat sampahnya kaum. Jadi subatah subatota qaumin itu tempat sampahnya kaum. Jadi tempat buang kotoran yang habis disapu, itu subatah, namanya subatoh ya. Fabala, maka kencing siapa Rasul alaihi, atas subatota qaumin itu, qaiman, dengan berdiri. Jadi boleh seseorang kencing dengan berdiri. Ya cari tempat yang sesuai ya. Ini tempat yang sesuai. Yang sesuai ya tempat sampah itu. Ya. Kenapa? Ya orang itu biasanya kan nggak kerasan dekat-dekat sampah itu. Nggih. Ya sudah, kencingnya ya di tempat sampah itu. Sudah bau, ya ditambahi nguyuh ning kono pisan, yes, biar ngumpul bau busuknya, bau pesingnya itu biar ngumpul di situ. Jadi jangan kencing sembarangan, tempat untuk nongkrong orang dikencingi itu tidak boleh. Nggih. Hadatsana Ishaq bin Mansur, sana Abu Dawud, sana Syu'bah an Asim an Abi Wa'il anil Mughirah bin Syu'bah, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ata, mendatangi dia Rasul, subatota qaumin, pada tempat sampahnya kaum. Fabala, maka kencing siapa Rasul, qaiman, dengan berdiri ya. Dan ya tetap menjaga jangan sampai kencingnya itu nyiprat ya, jangan sampai kencingnya itu nyiprat. Qala berkata sapa Syu'bah, qala berkata sapa Asim, wahadal A'mas, dan ini A'mas. Qala berkata sapa Asim, yauma idzin, pada hari itu, wahadal A'mas, dan ini A'mas. Yarwihi, meriwayatkan dia A'mas, hi, pada hadis, an Abi Wa'il, dari Abi Wa'il, an Hudzaifah, dari Hudzaifah. Wa ma hafidhahu, dan tidak hafal dia A'mas hu, pada hadis. Fasa'altu, maka bertanya aku Asim, anhu, tentang hadis tersebut, Mansuran, pada Mansur,
Fahadasanihi, maka bercerita dia Mansur ni padaku hi pada hadis. An Abi Wa'il, dari Abi Wa'il, an Hudzaifah, dari Hudzaifah. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku ata, datang dia Rasul subatota kaumin, pada tempat sampahnya kaum. Fabala, maka kencing siapa Rasul kok iman dengan berdiri. Jadi boleh saja. Babun, bab fil bauli, di dalam kencing qaidan, duduk. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah wa Suwaid bin Sa'id wa Ismail bin Musa As-Sudi. Qalu, berkata mereka, sana bercerita padaku sopo Sarik anil Mikdam bin Sureh bin Hani an Abi an Aisyah, qalat, berkata Aisyah, man, siapapun, hadasaka, yang bercerita siapa, man, kepadamu, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku bala, kencing siapa Rasul kok iman dengan berdiri, fala tusaddiqhu, maka jangan percaya kamu hu pada orang tersebut. Sebab apa? Ana, aku Aisyah, ra'aituhu, melihat aku Aisyah hu pada Rasul, ya bulu, kencing siapa Rasul qaidan, dengan duduk. Ya. Lah, ini Aisyah mengatakan, siapapun yang bilang kepadamu kalau Rasulullah itu kencing berdiri, maka kamu jangan percaya sama orang itu. Karena aku ini istrinya itu seringkali melihat Rasulullah itu kencingnya duduk. Lah terus seolah-olah dua hadis ini kan apa? Tabrakan, ya, tabrakan. Tapi sebenarnya ya enggak. Ya, sebenarnya enggak. Jadi yang benar adalah Rasulullah itu kalau kencing ya lihat situasi dan kondisi. Nggih. Kalau memungkinkan duduk ya duduk, dan kebetulan pas duduk itu yang lihat adalah Aisyah. Kalau tidak memungkinkan duduk, memungkinkannya ya cuma berdiri, ya sudah Rasulullah berdiri, seperti yang diriwayatkan oleh Hudzaifah dan Mughirah bin Syu'bah itu. Jadi Rasulullah ini kan ya manusia, ya manusia, ya punya keluarga, ya punya pergaulan di luar rumah kan gitu. Nggih. Jadi kadang waktunya itu untuk umat, ya. Kadang waktunya untuk keluarga kan gitu. Ya. Jadi kalau ada perbedaan riwayat, ya kita lihat aja, gampang. Kalau ini riwayatnya dari Hudzaifah, dari Mughirah bin Syu'bah, ini memang posisinya di luar rumah, mungkin pas perang, mungkin pas perjalanan kemana gitu kan. Lah kalau yang meriwayatkan ini Aisyah, oh ini berarti Nabi pas keadaan tidak bepergian, memang bersama keluarga. Lah terus enaknya gimana? Ya sama-sama kita laksanakan gitu aja. Sampean mau kencing berdiri ya monggo, mau duduk ya monggo, silahkan ya, enak saja, ndak usah dipermasalahkan. Toh nyatanya kita sama-sama mempraktekkan. Kita kencing berdiri juga pernah, kita kencing dengan jongkok itu juga
juga pernah itu. Ya terutama ya pas buang air besar itu kan jongkok, kan tidak mungkin berdiri. Ya. Kalau orang buang air besar itu kan otomatis juga buang air kecil. Ya sudah gitu aja. Ya perkara nanti masalah ilmu kedokteran kalau sambil jongkok itu lebih bersih, yes, itu urusannya Pak Dokter lah, itu kan. Tapi yang jelas secara sunnah berdiri juga oke, duduk juga oke. Hadatsana Muhammad bin Yahya sana Abdul Razak sana bin Jurej an Abdul Karim bani Abi Umayyah an Nafi' ani bani Umar an Umar qala berkata Umar, Ro'ani melihat ni padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana dan aku iku abulu, kencing aku kok iman dengan berdiri. Rasulullah itu pernah lihat aku kencing berdiri. Faqala maka berkata Rasul, ya Umar wahai Umar, la tabul jangan kencing kamu kok iman dengan berdiri. Kalau kamu kencing jangan berdiri. Fama bultu maka tidak kencing aku kok iman dengan berdiri ba'du setelah itu, setelah ditegur oleh Rasulullah. Hadatsana Yahya binul Fadl sana Abu Amir sama sana Adi binul Fadl an Ali binil Hakam an Abi Natroh an Jabir bin Abdillah qala berkata Jabir bin Abdillah, naha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabula, jika kencing dia qaiman dengan berdiri. Sami itu mendengar aku Muhammad bin Yazid, kunyahnya adalah Aba Abdillah, yaqulu berkata dia Muhammad bin Yazid. Sami itu mendengar aku Ahmad bin Abdurrahman Al-Mahzumi, yaqulu berkata dia Ahmad. Qala berkata sapa Sufyan As-Sauri fi hadisi Aisyah, di dalam hadisnya Aisyah, ana aku Aisyah iku ra'aituhu, melihat aku Aisyah pada Rasul yabulu, kencing siapa Rasul qaidan berdiri. Nah, dalam hal ini Sufyan As-Sauri mengomentari hadis qaidan dengan duduk, ya, qaidan dengan duduk. Dalam hal ini Sufyan As-Sauri mengomentari hadisnya Aisyah, yaitu hadis nomor 307, ya, ana ra'aituhu yabulu qaidan. Jadi aku melihat Rasulullah kencing itu duduk. Kalau ada orang bilang kalau Rasulullah kencing berdiri, kamu jangan percaya. Aisyah kan bilang begitu. Lah, ucapannya Aisyah itu dikomentari oleh Sufyan As-Sauri. Qala berkata dia Sufyan, ar-rajulu laki-laki iku a'lamu lebih ngerti biada dengan ini masalah kencing minha daripada Aisyah. Kenapa? Karena Nabi laki-laki, ya, karena Nabi laki-laki, berarti para lelakilah yang lebih ngerti tentang masalah bagaimana Rasulullah kencing daripada Aisyah, karena bentuk kemaluannya beda, nggih, bentuk kemaluannya tetap beda. Nah, sementara Rasulullah laki-laki. Lah tentang seluk-beluk laki-laki, ya para lelaki itu yang lebih tahu daripada Aisyah. Dari segi kenyamanan, dari segi apa, itu laki-laki yang lebih tahu, karena memang Rasulullah laki-laki. Nggih. Jadi untuk komentar dari Sufyan As-Sauri, beliau lebih membenarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah dan Mughirah bin Syu'bah daripada yang dari Aisyah, ya.
Qala berkata sapa Ahmad ibnu Abdurrahman, wa kana dan ada min sa'nil Arab dari kelakuannya orang Arab, iku dari kelakuan orang-orang Arab, apa al baulu kencing ko iman dengan berdiri. Jadi kelakuan umumnya orang Arab itu kalau kencing itu berdiri, ya. Kalau kencing itu berdiri. Ala tarohu, apakah tidak melihat kamu Muhammad bin Yazid, yaitu fi hadis Abdurrahman, di dalam hadisnya Abdurrahman ibni Hasanah, yakulu, saya ulang ya, ala tarohu, apakah tidak melihat kamu Muhammad bin Yazid pada kelakuan orang Arab yang kencing berdiri, fi hadis Abdurrahman, di dalam hadisnya Abdurrahman bin Hasanah, ya. Yakulu berkata dia Abdurrahman dalam hadisnya, kok ada duduk siapa Rasul, ya bulu kencing siapa Rasul, kama tabulu, sebagaimana kencing sapa almar'atu, perempuan. Dalam konteks hadis lain, Rasulullah itu pernah kencing dengan duduk. Lah itu apa? Dilokno karo wong, gitu loh. Yek nabi rek nguyuhe kaya wong wedok gitu kan. Karena apa? Kebiasaan orang Arab yang laki-laki itu kalau kencing berdiri, yang perempuan dengan duduk. Lah, dalam hadisnya Abdurrahman bin Hasanah, Nabi memang pernah kencing dengan duduk. Lah, waktu itu dilihat orang, terus dikomentari seperti itu. Lah ya, Rasulullah itu kan laki-laki, masa kencingnya kayak perempuan. Jadi hadis kok ada yabulu kama tabulul mar'ah ini menunjukkan bahwa memang kebiasaan laki-laki Arab itu kalau kencing berdiri, kalau perempuan duduk. Itu lah, bisa jadi Rasulullah kencing duduk dan dilihat oleh Aisyah, itu memang ngancani Aisyah kencing kan gitu kan, bisa jadi seperti itu. Babu karohiyati masjid zakar, bab kebenciannya memegang atau menyentuh kemaluan bil yamin dengan tangan kanan, wal istinja dan cebok, ya, cebok bil yamin dengan tangan kanan. Jadi bab kebenciannya menyentuh kemaluan dengan tangan dan cebok dengan tangan kanan. Hadatsana Hisam bin Ammar sana Abdul Hamid bin Habib bin Abil Isrin sanal Auza'i an Yahya bin Abi Kasir hadatsani Abdullah bin Abi Qatadah ahbaroni, berceritani padaku Abdullah sapa abi bapakku, bapaknya Abdullah ya Abi Qatadah itu, anahu sesungguhnya bapakku atau Abi Qatadah iku sami'a mendengar dia Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda dia Rasul, idza bala ketika kencing sapa ahadukum salah satu di antara kalian, fala yamassa maka jangan menyentuh dia dzakarohu pada kemaluannya biyaminihi dengan tangan kanannya, wala yastanji dan jangan cebok dia biyaminihi dengan tangan kanannya. Hadatsana Abdurrahman bin Ibrahim sanal Walid bin Muslim sanal Auza'i bi isnadihi dengan sanadnya Walid nahwahu semisal hadisnya siapa? Abdul Hamid bin Habib.
Hadatsana Ali bin Muhammad sana Waqi sana Saltu bin Dinar an Uqbah bin Suhban qala berkata Uqbah, Sami itu mendengar aku Utsman ibn Affan pada Utsman bin Affan yaqulu berkata dia Utsman bin Affan. Matagon na itu tidak bernyanyi aku, ya, tidak bernyanyi aku, melantunkan lagu. Wala tamanna itu dan tidak berangan-angan untuk bohong aku. Wala masistu dan tidak menyentuh aku dzakari pada kemaluanku biyamini dengan tangan kananku mundu bayatu semenjak berbaiat aku biha dengan tangan Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku itu tidak pernah melantunkan lagu, nyanyi-nyanyi, itu tidak pernah. Ya, enggak seperti sampean ya. Neng kamar mandi yo nyanyi-nyanyi siul-siul ya, gitu kan. Itu sampean ya. Ya kan. Terus aku juga tidak pernah punya keinginan angen-angen untuk bohong, itu tidak pernah. Terus aku juga tidak pernah memegang kemaluanku dengan tangan kananku semenjak tangan kanan ini aku gunakan untuk baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baiat itu kan kalau sesama laki-laki ada jabat tangan, ya. Ada hadis sof kota yadihi wasamrota kolbihi. Jadi baiat itu ya dengan salaman, kemudian dengan hati yang ridho tanpa ada paksaan. Satu hadis lagi. Hadatsana Ya'qub bin Humaid bin Kasib sanal Mughirah bin Abdurrahman wa Abdullah bin Raja' al-Maki an Muhammad bin Ajlan anil Qaqqa ibni Hakim an Abi Sholih an Abi Hurairah dari Abi Hurairah qala berkata dia Abi Hurairah qala bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza statoba ketika cebok atau bersuci sapa ahadukum salah seorang di antara kalian fala tastatib maka jangan cebok bersuci dia biyaminihi dengan tangan kanannya. Jadi megang kemaluannya jangan pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri saja. Liyastanji supaya cebok dia adukum bisimalihi dengan tangan kirinya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.